Ketemu lagi sama kita TV Kotak yang selalu setia ngasih tahu film-film apa aja yang worth it buat kalian tonton maupun yang kurang layaknya juga. Dan buat episode hari ini, ada satu film yang super aneh abis, gak biasa, vulgar, merinding juga, pokoknya campur-campur lah. Judulnya itu Poor Things, dirilis 1 September 2023 di Venice International Film Festival. Tapi baru ditayangin secara global itu awal Januari 2024 kemarin. Dan udah bisa kalian streaming di Hulu per hari ini 7 Maret 2024. Film yang proses risetnya itu udah dimulai dari sejak tahun 2009 ini, tapi kepending karena penulis novel Poor Things-nya ini keburu meninggal. Baru di 2018, sang sutradara mutusin buat ngegodok lagi konsep cerita novel yang terbit tahun 92 ini. Dan realisasinya baru kesampaian di tahun 2021 yang which is itu lagi masa pandemi. Jadi semua proses casting sampai produksinya itu dilakukan secara hati-hati banget. Film yang menurut kita original, tapi ada ekstrimnya juga, vulgarnya juga ada, disturbing scene-nya apalagi. Yang jelas ini film gokil banget lah. Tapi yang pasti kalian tunggu-tunggu itu, udah jelas adegan Emma Stone-nya. Karena di film ini, kalian bakal lihat dia ini habis-habisan aktingnya, termasuk bully gear maksimal alias naked-nakednya. Nah ini nih, yang menurut kita, salah satu nilai jual dari film ini tuh ya si Emma Stone-nya ini. Di film lain, kalian gak akan nemu tuh dia kayak gitu. Jadi anggap aja itu bonus lah ya kalau nanti kalian nonton filmnya. Oke, jadi film ini itu nyeritain tentang seorang dokter bedah eksentrik bernama Godwin Baxter yang penampilannya itu kayak Frankenstein. Dia bereksperimen mengoperasi seorang perempuan hamil yang mati bunuh diri. Godwin ini terus nuker otak bayi atau janin yang masih di dalam kandungannya itu buat dimasukin ke kepala mayat ibunya. Jadi dengan kata lain, badannya itu orang dewasa tapi otaknya itu otak bayi. Akhirnya dengan segala jenis prosedur yang jelimet, si perempuan itu tuh bisa hidup dan dikasih nama Bella Baxter. Meskipun dengan badan orang dewasa, tapi kemampuan otak Bella itu layaknya seorang bayi. Jadinya dia tetap harus diajarin dulu bahasa, bicara, makan, berjalan, dan pengenalan dunia di sekitarnya. Tapi yang gak terduga itu adalah Bella ternyata juga curious dengan anatomi tubuhnya sendiri, yang which is pada akhirnya mengarah ke eksplorasi seksual kayak masturbate dan intercourse. Dan dia lakuin itu dengan semua orang, literally semua orang. Gokil gak tuh? Dan menurut kita, yaitu tuh nilai jual utama dari film berdurasi 2 jam 21 menit ini. Makanya nggak heran kalau film ini menang banyak banget penghargaan, khususnya untuk Emma Stone yang udah berani banget ngumbar auratnya kemana-mana demi sebuah kesempurnaan di depan kamera dan totalitas aktingnya. Film yang diproduksi dengan budget cuma 35 juta dolar, tapi berhasil ngeraih keuntungan 3 kali lipatnya ini disebut sebagai satu dari 10 film terbaik di tahun 2023 kemarin. Kalau dilihat dari sudut pandang seni, film ini bisa dibilang cukup original, liar, dan berani dalam menggambarkan karakter Bella Baxter. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan cerita, film ini menurut TV Kotak agak kurang detail dalam menggambarkan fase perkembangan Bella sebagai seorang manusia yang seharusnya dia juga digambarin ngalamin masa-masa konflik internal pencarian jati diri layaknya seorang ABG. Tapi di film ini hanya fokus menggambarkan fase pubertasnya aja. Ya nggak salah juga sih, tapi jadinya terkesan kayak yang cuma ingin nampilin adegan vulgarnya aja buat ngedongkrak popularitas film. Dengan semua pertimbangan itu, TV Kotak kasih nilai akhir buat film bergenre dark comedy ini adalah there we go, selesai sudah review TV Kotak untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian suka dengan konten-konten dari kita. Dan kalau kalian gak ingin ketinggalan video dari TV Kotak, silahkan kalian aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian selalu terupdate. TV Kotak harus pamit, see you again on our next video. Kapkun krap!